Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5B. Hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua, bukan? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker dan juga cuci tangan sebelum maupun sesudah beraktivitas. Untuk pagi ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 3 dengan materi macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, tulang, dan juga komik. Untuk materi yang pertama, silakan kalian baca halaman 132 pada pembelajaran kedua. Silakan kalian baca dan pahami. Kemudian lanjut ke halaman 133, kalian baca dan kalian pahami. Lanjut ke halaman 134, masih melanjutkan membaca. Nah, materi yang pertama, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang, yaitu ada fraktura patah tulang, osteoporosis, fisura atau retak tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, lanjut ke halaman 134 untuk macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, berikut gambarnya ada di samping. Ada yang patah, ada yang patahnya sampai mengenai kulit kaki. Lanjut kemudian ke halaman 135, yaitu osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Gambarnya seperti itu, keropos tulangnya. Kemudian ada fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Tulangnya retak. Kemudian lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang, jadi agak sedikit dengkek, memajukan dada, jadi kepala agak ketarik ke belakang. Kemudian ada skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S, jadi tulangnya bengkok ke arah samping. Kemudian yang terakhir ada kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang itu membengkok ke belakang. Nah, kemudian lanjut ke halaman 137. Kali ini kita akan menentukan ide pokok dari bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Untuk paragraf pertama, saya beri contoh. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi, sehingga sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, ide pokoknya adalah di kalimat awal, di paragraf awal. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Nah, silakan kalian melanjutkan.
Nah, lanjut lagi, saya beri contoh ke halaman 138, menentukan ide pokok. Saya beri contoh di paragraf yang terakhir. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Nah, ide pokoknya adalah yang di garis bawah. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Nah, lanjut ke halaman 140. Ayo berkreasi. Kalian sudah membaca bacaan di atas tadi kan, dan menentukan ide pokok. Kemudian bacaan di atas itu akan disajikan dalam bentuk komik yang agar lebih menarik. Contohnya komiknya seperti ini. Nah, lanjut. Lantas apakah komik itu? Komik adalah satu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi komik itu adalah gabungan dari gambar-gambar yang menceritakan sebuah cerita. Jadi antara di awal mula dari cerita kemudian sampai akhir cerita. Nanti setelah dinamakan komik. Biasanya komik itu dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, lanjut ke halaman 141. Ayo renungkan. Kalian sudah mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak, khususnya tulang beserta penyebabnya. Coba renungkan bagaimana cara kalian agar untuk menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Nah, untuk tugas hari ini Selasa 10 Agustus 2021, yang pertama, silahkan kalian merangkum materi yang sudah kalian dengarkan dan pahami. Kemudian buatlah komik dengan memilih salah satu tema yang ada di buku paket halaman 141. Kemudian kalian kerjakan di kertas gambar. Jika sudah selesai membuat, silakan di-staples pada gambar kegiatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kalian menjaga organ gerak kalian jika sudah mengetahui macam-macam penyakit pada organ gerak, khususnya tulang. Nah, hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.